sempet banget bikin tahun lalu karena waktu itu sering keluar kota, terus gitu dia hamil. Dan ternyata hamil tuh mood swing banget ya, jadi aduh bikin, terus besok paginya aduh kayaknya males, jadi ya gitu deh. Jadi mood-moodan banget, jadi udah gitu menjelang pertengahan tahun pas trimester udah lewat, mulai keempat bulan kelima sebenarnya udah lebih stabil, cuman kita sibuk banget gitu loh. Terus awal tahun ini sebenarnya kita juga udah mau buat, tapi banyak banget kejadian tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Awal tahun 2020 ini benar-benar unpredictable banget sih. Banyak banget hal-hal yang kita sendiri juga kaget. Kita nih kayak istilahnya diserang sama senjata bertubi-tubi, bum 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 gitu ya. Iya, pertama kakek aku meninggal, terus banjir lagi, dan yang terakhir jadi kakek dia meninggal, abis kakek meninggal banjir, terus papa gue meninggal, itu juga shock banget. Lalu terakhir ya corona gitu ya. Terus ada baby deh. Jadi begitu banyak, tapi we're so excited. Akhirnya kita bisa lagi mulai channel kita ini. So ketemu lagi di Ngobrol Bareng Kita. Ya, hari ini kita pengen sharing yang tadi kayak aku udah bilang kan, jadi kita udah punya baby. Iya. Hari ini umurnya udah 2 minggu dan Kamis ini jalan ke minggu ketiga. Kira cepet banget, itu benar-benar gak berasa banget. Seru banget sih. Ya hari ini kita pengen sharing sih karena buat aku sih bukan kehamilannya sih yang nggak biasa sih, tapi kehamilan kita terjadi di situasi yang nggak biasa, yaitu yang kita tahu pandemi corona ini kan. Pertama mulai dari Maret, bulan 1 bulan lagi, April, akhirnya sampai Mei, terakhir kita pikir sih setelah pas lahiran udah bakalan selesai ya. Kita pikir udah bakalan selesai, tapi ternyata waktu itu pas awal-awal Mei malah puncaknya sampai 10.000. Iya, jadi kayaknya masih jauh banget. Jadi pas kita awalnya sih kita expect Mei udah benar-benar hilang lah kita pikir. Ternyata masih jauh banget dari normal. So banyak banget yang berubah teman-teman ya. Iya. Gue udah awal yang ngobrol di sini. Jadi banyak banget yang berubah. Hari ini kita pengen sharing aja gitu ya. Kita pengen sharing apa sih gimana kelahirin sih tengah corona gitu. Melahirkan di tengah corona, perasaannya, experience-nya kayak gimana gitu ya. Ada yang beda nggak? Apa nggak? Kita pengen sharing dari pengalaman kita sih, karena aku pikir tuh sama sekali nggak akan ada yang berubah gitu. Ya udah lahiran tengah corona, emang kenapa gitu. Sempet sih awal-awal ada yang bilang, oh repot loh segini segala macem, tapi pas bulan Maret April tuh aku nggak bakalan expect ternyata corona itu mempengaruhi kehamilan apa sih, proses melahirkan gitu. Jadi kayak pas awal-awal semuanya masih oke, masih berjalan lancar, dan puji syukurnya tuh aku 3 bulan terakhir tuh nggak ada masalah apa-apa ya. Masalah apa nih? Kesehatan maksudnya segala macam. biasanya kan kalau orang hamil trimester awal sama trimester akhir. Trimester akhir aku tuh bener-bener enak banget gitu, nggak ada sakit pinggang, tidur juga kayak kebo gitu. Makan juga enak. Makannya banyak banget. Iya. Dan dia enaknya juga selama hamil dia juga nggak ngidam sih, kayak banyak orang mungkin ngidam gitu ya, dan nggak ada yang salah sih dengan ngidam. Cuman memang dia especially sih nggak ngidam, jadi terakhir tuh jadi kepengen makan banget, bener-bener kayak dia nggak ngidam spesifik makanan apa, tapi asal gua ada makanan gua mau makan gitu ya. Jadi gitu ya. Yang susah tuh cuma di trimester awal, mual-mual segala macam, tapi akhir nggak susah-susah banget. Udah mulai fun banget sih. Sakit pinggang segala juga di awal banget ya saya. Iya, awal sampai sampai sakit banget, tapi trimester akhir tuh tidur juga nggak begah, ada yang belok sana belok sini. Iya, dia tidur masih belok-belok kanan kiri kanan. Masih guling-guling dengan perut. Masih gangguin gue tidur ya. Jadi ya sebenarnya gue nggak expect, aku berharap normal gitu. Aku berharap lahiran normal. Balik lagi bukan karena apa ya, cuman karena aku tuh pikir aku tuh percaya, maksudnya Tuhan tuh ciptain kita normal. Selama kita bisa normal, kenapa enggak? Sekali lagi gue nggak against lahiran sesar ya. Kita juga lahiran sesar, dia lahiran sesar. Kamu nggak boleh spoil. It's okay. Ya, jadi kita nggak against normal, nggak against sesar sama sekali. Cuma memang awalnya kita pengennya normal dari awal, dan kita beberapa kali cek di bulan keempat ya kalau nggak salah ya, bulan ke-6 ya.
pokoknya pas setiap 4D. bulan 4D juga dokternya nyaranin udahlah normal Iya, aja nih, karena semua bagus. dilihat semuanya tali pusar, tali apa sebetulnya? Tali pusarnya Tali pusarnya nggak ngelilit leher, terus kepalanya juga dari awal udah di Iya. bawah, nggak muter-muter gitu Iya, ya. kepalanya bulan ke-7 tuh udah di bawah gitu. Iya, dia nggak muter-muter lagi dari karena katanya bulan 78 suka muter-muter gitu ya. Nggak, anak gua kayaknya diem, anteng banget gitu kayak bapaknya. Bukan nendang-nendang banget sih. Iya. Jadi dia pokoknya semua tuh udah lancar banget, terus nggak ada satupun yang dari posisi aku yang against normal gitu. Iya. Maksudnya kan kadang ada hipertensi Iya, lah, betul. inilah pokoknya segala sesuatu itu udah lancar normal dan gue udah siap buat normal gitu loh. Gue udah Yap. berkatakan terus udah sakit. Sampai minggu gitu. terakhir kita juga masih berasumsi itu normal. Sampai Iya. pas ditanya juga kita bilang kita mau normal, kita Iya. mau normal. Semuanya masih normal banget gitu ya. Ya jadi sebenarnya nggak ada masalah sampai kita tuh masuk bulan apa ya, bulan ke-8 dan bahkan gue tuh udah kadang suka lebay kadang tuh saya kayaknya mau keluar nih padahal masih jauh banget Dari awal gue panik sampai terakhir gue udah lu bercandaan mulu. cuman maksudnya kayak perutnya kadang suka udah mules suka segala macam itu kayaknya cuman subjek asumsi gue Kata sih. dokter itu kontraksi palsu. Iya Kontraksi palsu. dan karena aku juga udah kepengen cepet keluar jadi kayak tanda sekecil apapun kayak ayo udah yuk gitu loh ya. Jadi sekitar bulan 8 kayaknya ya. Well, perubahan gara-gara corona ini kan kita ngebahas melahirkan di tengah corona Iya. gitu ya. Perubahan gara-gara corona tuh mulai kita rasain ini bersangkutan dengan kehamilan dan kelahiran dan lain-lain gitu ya. Jadi mulai kita rasain tuh kalau nggak salah bulan-bulan ke-8 di mana rumah sakit yang biasa kita datangin tuh makin sepi. Sepi banget. Sepi banget. Udah bukan cuma sepi, terus bangkunya tuh dibatasi jadi kayak diselang-seling, terus prosedurnya jadi ribet. Susternya juga semua pakai masker. Awal-awal kita nggak terlalu tahu gitu, jadi kita bingung ini kenapa digini. Jadi ya udah kita awal-awal mulai berasa di situ. Iya, awal malah kita waktu itu masih belum pakai masker. Iya, karena masih baru awal kita banget. baru awal banget. Kita baru awal banget. Jadi karena masih belum diinin banget untuk harus pakai masker. Kita dulu itu masih awal banget lah. Nah, terus nggak lama setelah itu kan kayaknya sekitar 2 mingguan. Iya, lupa sih berapa minggu kemudian terus kejadian di mana dokter yang biasa nanganin kita dari awal, yaitu di bulan pertama dokter kita udah kita pilih nih dokternya, udah cocok juga semuanya. Kita udah research, kita udah juga bawa dalam doa, kita udah yakin ini dokter kita nih dari awal juga udah cocok, enak banget sama dia. Tapi menjelang beberapa minggu setelah corona itu dokter kita ini mendadak cuti, bilangnya cuti. Ngomongnya gimana nih? Gue takut mau giring opini yang tidak baik gitu ya. Pokoknya intinya dibilang cuti deh. Pokoknya kan yang pas sepi itu gue masih oke, kita masih oke. Terus dokternya bilang, dokter kita yang pertama ini tuh bilang kayak kamu datang ini semua bagus, kamu datang 3 minggu lagi aja karena ini masa corona. Mestinya kan kalau udah bulan ke-8, 9 deket-deket gitu 2 minggu dia bilang 3 minggu aja karena nggak ada apa-apa. Jadi ya udah dong, gue oke segala macem. Terakhir pas mau masuk minggu ketiga itu tiba-tiba pas kita mau kontrol dokternya cuti. Iya, dokternya cuti. Rumah sakit bilang dokternya cuti seminggu. Gitu. Ngomongnya cuti, jadi kita pikir liburan gitu kan. Cuti seminggu, kita sempat mikir cuti seminggu. Jadi kita tunggu minggu depannya belum datang lagi. Masih cuti lagi. Akhirnya kita tanya dokternya gitu kan ya, atau kita tanya waktu siapa itu sih? kayaknya teman kita deh. Jadi aku juga lahiran sama 3 orang teman di dokter yang sama, rumah sakit yang sama. Jadi kita waktunya juga sama semua. Deket-deketan. Melahirkannya berderet loh. Jadi kita saling bertukar informasi gitu. Nah, jadi teman aku nih dia chat dokternya, dok masih cuti ya? Gimana nih, teman aku udah lebih kontraksi lagi. Aku udah mau kontraksi nih. Terus si dokternya tuh bilang apa? Ya udah kamu ke rumah sakit B aja. Jadi kita lahirannya di rumah sakit A, kontrol di rumah sakit A. Tiba-tiba dokternya bilang di rumah sakit B aja. Dia pindah jadi dia prakteknya di rumah sakit B. Nah dari situ kita udah penasaran. Iya. Dan rumah sakit B itu rumah sakit umum. Dan kita penasaran, katanya cuti. Gue pikir kan cuti bayangannya liburan ke Bandung atau kemana gitu kan. Ternyata dia di rumah sakit B. Dari situ kita udah mulai penasaran gitu kan. Gak cuti ke Bandung juga sih, soalnya kan corona. Jadi kita pikir mungkin dia mengisolasi diri dulu nih gitu ya. Nah ternyata dari teman kita dapat informasi, dokternya juga di Instagram juga ada tulis tentang hal-hal yang kayak gitulah. Intinya
dia ini menangani pasien yang ternyata setelah ditangani beberapa minggu kemudian tesnya itu terduga positif, terkena, ternyata positif corona gitu. Jadi dokternya diberhentikan sementara, dinonaktifkan sementara sama rumah sakitnya. Sampai waktu yang kita nggak tahu. Iya. Padahal dokternya sih udah tes 2 kali, dua-duanya negatif gitu loh. Tapi rumah sakit yang A ini yang kita datangin memang rumah sakitnya ketat banget dan karena dia khusus ibu dan anak. Khusus ibu dan anak dan dia benar-benar strict banget. Tetap nggak dikasih walaupun sudah hasilnya negatif, sudah tes beberapa kali dokter ini tetap negatif. Jadi dokter ini nggak kena corona guys. Nggak kena corona tapi rumah sakitnya tetap nggak mau ambil resiko. Jadi diberhentikan. Nah bayangin. Dinonaktifkan. Oh iya, dinonaktifkan. Nggak tahu sekarang mungkin udah mulai ada lagi. Ini isu yang kita dengar ya, karena kita nggak tahu pastinya. Pokoknya yang kita tahu dokter ini nggak dinonaktif, nggak praktek dulu di rumah sakit A. Bener. Karena kalau yang kita dengar isunya dia punya pasien terkena corona. Tapi balik lagi kenyataan faktanya kita juga nggak tahu. Ya, pokoknya intinya dia nggak lagi praktek di rumah sakit A, dia prakteknya di rumah sakit B yang itu adalah rumah sakit umum. Nah, gitu. inti dari segala inti, jadi menjelang 2 minggu sebelum lahir kita udah harus ganti dokter 2 minggu ya. Iya, sebenarnya kita ada pilihan kalau kita mau tetap sama dokter kita mesti pindah ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Dimana gua nggak setuju banget karena dan itu juga jauh sih. Menurut itu jauh satu dan menurut gua kayak kurang bijak ya di tengah corona ini kita ini seleboran aja sementara ini kan bukan penyakit apa yang mesti ke rumah sakit umum. Jadi kita mesti ngambil keputusan antara pindah rumah sakit atau pindah dokter gitu. Dan itu gue mulai panik sih, karena gue bentar lagi lahiran, gue mesti cari dokter dan waktu itu aku masih pengen normal banget dan aku pengen cari dokter tuh yang memang pro normal, yang memang maksudnya setuju lah sama suka kita normal. Ya untuk tetap normal. Jadi seminggu sebelum harusnya lahir baby kita kehilangan dokter gitu. 2 mingguan lah, 2 mingguan sih, ya. 2-3 minggu. 2 minggu kita tahu kita kehilangan dokter, berarti kita harus dalam waktu 1 minggu nyari dokter. Kalau nggak salah gue ingetnya cuma seminggu doang kalau kita ketemu dia. Gitu. Iya, 2 kali iya, ya kita ketemu dia ya. Jadi, pokoknya bulan 9 awal-awal lah gitu. Nah, jadi kita akhirnya decide ya udah kita coba research yang terbaik dan ya udah kita coba dokter yang lain di rumah sakit A. Iya, dokter lain di rumah sakit A. Itu dan juga kita dapat info dari temen aku yang 3 itu sih, yang kita bertiga ini. Jadi kita saling info-infoan terus gitu. Jadi ya udah gitu kita ketemu dokter ini dan kita cocok banget ternyata. Ini dokter baik banget jujur. Gue sih suka banget nih dokter karena jelasinnya sangat-sangat lengkap, detail, lama banget. Dan akhirnya nih dokter juga pro normal gitu loh. Terus dijelasin deh ya. Iya. Cuman tuh masalahnya gini, kalau gue mau jadi rumah sakit ini tuh amat sangat ketat. Setiap minggu aku sebagai ibu yang mau melahirkan, aku tuh mesti tes corona terus. Kalau mau melahirkan di rumah sakit itu, semua pasien diwajibkan untuk tes corona. Kalau coronanya hasil positif, tidak boleh lahir di rumah sakit itu gitu loh. Jadi kita udah panik banget kan, kita udah social distancing, kita udah pakai masker segala macam, tapi kita tetap deg-degan. Jadi dia ini setelah dijelasin prosedurnya, dia harus tes corona. Gitu loh. Jadi kan, jadi gue sedikit jelasin tentang ini ya, jadi gue udah masuk bulan ke-9. Bulan ke-9 itu 36, 37, week minggu 37, minggu 38, minggu 39, minggu 40. Nah, kalau orang sesar biasanya week 37, week 38 ini udah boleh operasi. Sedangkan kalau normal ini nggak jelas kapan, bisa 37, bisa 38, 39, 40. Tapi biasanya terjadi bisa 38, 39, bisa juga 40. Dan waktu itu gue week 36. Nah, gue mungkin bisa juga gue lahiran week 36. Jadi kalau yang namanya normal tuh segala sesuatunya nggak pasti. Tergantung Tuhan lah lo mau lahirnya kapan gitu loh. Sedangkan pas waktu kita kontrol di week 36 udah mulai peraturan di rumah sakit di mana aku harus tes corona setiap 5 hari. Setiap 5 sampai 7 hari. Jadi misalkan nih hari Senin aku tes. Begitu aku tes, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gue nggak lahir, belum lahiran nih. Berarti Sabtu kita harus tes lagi. Iya, malah Jumatnya udah mesti tes. Kenapa? Karena kalau Sabtu tiba-tiba gue mules, dan rumah sakitnya nggak mau terima. Karena hasil tesnya sudah sudah expired. Dan itu terus. Nah itu masih swab test sih, masih tes darah sih, masih. Rapid. Oh iya sorry, masih rapid. Jadi setiap minggu aku mesti rapid test. Rapid test sebenarnya nggak susah, cuman kayak ambil darah.
Nah, jadi gue rapid test dong, dan kita masih berasumsi ya normal lah. Dan rapid test juga nggak mahal-mahal banget. Kita Iya. pikir ya udah kita normal aja, kalau cuma yang diperlukan cuma rapid test tiap 5 hari sekali ya kita ambil rapid test aja gitu. Iya. Dan Tapi dan waktu dokternya jelasin begitu kan, ya udah kita coba rapid. Pas di rapid hasilku negatif. Tapi aku lupa deh apa NLR-nya. NLR-nya itu normalnya orang harus di bawah 3,19. NLR dari hasil rapid test tuh harus 3,19. Pas dicek NLR aku tuh 4,1. Dan itu melampaui normal. Jadi lumayan tinggi. Iya, jadi aku juga nggak ngerti sih NLR tuh apa. Jadi NLR tuh kayaknya kalau ada virus di badan lu, NLR lu makin tinggi. Dan orang pasien corona tuh rata-rata NLR-nya tinggi. Jadi meskipun rapid test aku negatif, karena rapid test tuh kan hasilnya nggak 100% tepat ya. Begitu lihat NLR-nya tinggi, mau nggak mau aku mesti swab test. Gitu. Mesti tes swab gitu ya. Swab test. Nah, kalau kalian nggak tahu kayak gua nggak tahu apa-apa soal tes, swab test itu adalah tes corona yang paling efektif dan paling akurat dibanding rapid. Karena rapid tuh cek darah, sementara corona tuh bukan di darah katanya. Gue juga nggak tahu ya. Tapi corona itu di bagian lendir, pernapasan dan lain-lain, dan itu paling akurat dites sama swab. Ya. Dan harga dari swab test itu 3 kali lipat dari harga rapid test. Jadi karena itu kalau kita mau normal, kita setiap 5 hari harus bayar swab test. Dan swab test itu mahal banget gitu loh. Sebenarnya bukan mahal doang sih, itu sakit banget. Udah mahal banget, sakit banget kata dia sih. Gue sih kagak dites gitu ya. Jadi hari Senin kita cek, anggap deh aku udah lupa harinya. Pokoknya Senin tes darah, Selasa NLR aku tinggi, aku udah mesti swab. Jadi hari Rabunya aku langsung swab, kira-kira gitu ya. Begitu di swab, jadi tuh ada 2 caranya. Masukin lewat tenggorokan, masukin selang ya. Apa sih? Aku juga nggak tahu deh, kayaknya kayak cotton bud gitu deh. Aku juga nggak ngerti. Masukin dari tenggorokan sama masukin dari hidung gitu. Dari tenggorokan sih nggak masalah sama sekali ya, paling cuman kayak wah gitu mau muntah. Dari hidung doang itu sakit banget. Itu panjangnya segini kali, itu masuk ke hidung, masuk. Itu sakitnya sampai ke otak, tau gak sih, sampai tiba-tiba air mata aku tuh netes sendiri. Tapi untung susternya baik banget sih. Jadi kayak sabar ya Bu ya, memang sakit Bu, ini memang sakit banget Bu, sabar ya Bu. Coba kalau susternya galak kayak udah gak sakit pasti gue kayaknya aku lebih emosi gitu. Tapi susternya tuh baik kayak, jadi tapi itu sakit banget. Itu sakitnya sampai seharian, sampai gue berasa migrain, sakit kepala gitu. Dan aku ngebayangin kalau mesti setiap minggu ngambil swab test, aduh nyiksa banget gitu loh. Soalnya sakit banget katanya. Itu kayak stres sendiri. Dan setelah diambil swab test, hasilnya 3 hari kan. Dan gue negatif. Ya, kita negatif. Jadi kita free corona gitu ya. Ya, aku negatif. Tapi itu kan udah 3 hari kan. Sedangkan hasilnya tuh cuma 5 hari. Jadi Senin gue ambil swab test. Selasa, Rabu kita check up ke dokternya. Begitu di check up ke dokternya bilang, ini anaknya mah masih di atas. Ya dokternya anaknya masih nggak mau keluar gitu loh. Anaknya mungkin masih 1 minggu 2 minggu lagi, yang which is week 39 sama week 40. Sedangkan tes aku tuh hari Jumat udah nggak hari Sabtu 7 hari. Ini hasilnya 7 hari. Hari Minggu tuh udah nggak berlaku. Jadi kalau dalam hari Minggu anak kita nggak mau lahir, hari Seninnya boleh sih rapid test lagi boleh, tapi kalau NR-nya tinggi lagi, gue mesti swab test lagi. Jadi kayak tes lagi, tes ini, tes itu, aduh kayak stressful banget. Jadi kalau kita maksa untuk melahiran normal, katanya sih memang dokter bilang kalau di luar negeri rumah sakit melahirkan sudah tidak boleh melahirkan normal karena itu sangat berbahaya buat anaknya di tengah pandemi corona ini gitu loh. Jadi di Indonesia pemerintahnya masih agak melonggarkan peraturannya sehingga yang mau milih normal boleh, sesar juga boleh. Nah cuman karena di rumah sakit yang kita pengen ini rumah sakit ibu dan anak dan ketat banget, bersih banget rumah sakitnya. Rumah sakit ini tuh benar-benar strict bahwa kalau mau melahirkan boleh, cuman mesti swab test. Jadi kalau anak kita nggak lahir kita mesti swab test lagi yang sakit banget dan mahal banget gitu loh. Jadi hari itu kita mesti ambil keputusan gitu loh, mau normal apa sesar. Kalau dokternya sih nggak nawarin sesar ya, karena dokternya ya
mau normal-normal aja, cuman kita yang keberatan gitu loh. Dokternya sih pengennya kita normal, cuman kita aja keberatan karena ya sekali lagi masih sakit, mesti dites lagi, dan itu nggak tahu berapa kali tes lagi gitu kan, mungkin bisa 2-3 kali lagi, dan itu mahal banget gitu loh. Terus kalau sampai week 40 bayi kita nggak keluar juga ujung-ujungnya kita harus sesar gitu. Jadi kayak dokternya sih dokternya cuman kasih tahu resikonya kalau normal atau sesar apa. Cuman dia bilang kalau normal tiba-tiba pas aku lagi mules terus ruangannya disinfektan, jadi aku juga mesti nunggu. Jadi memang di tengah pandemi begini di rumah sakit yang kita jalanin ini agak sedikit sulit kalau kita tuh tetap mau normal. Kan kalau kita mau normal mendadak nih, hari ini nih kita harus datang. Rumah sakit kan harus tiba-tiba menyediakan kamar. Sementara di tengah pandemi ini SOP-nya tuh kamar tuh harus didisinfektan dulu gitu loh, karena di tengah pandemi begini semuanya jadi ribet, prosedurnya makin banyak. Jadi kalau kita mendadak mau normal, kita mau nggak mau tetap harus nunggu sampai kamar kita selesai didisinfektan baru bisa masuk. Jadi itu kan ribet banget gitu loh, dan kita akhirnya waktu itu sih kita bingung sih. Waktu itu hari Rabu kan. Waktu itu kita dokternya bilang kalau mau sesar udah cepetan, ini Jumat, Sabtu atau Minggu. Tapi kalau Minggu harganya jadi 2 kali lipat. Jadi antara Jumat atau Sabtu lah. Sedangkan tuh hari Rabu, itu Rabu malam. Kita tuh udah bingung banget nih gimana nih, apa kita tetap mau normal? Karena kondisi aku tuh amat sangat memungkinkan buat normal. Dokternya juga bilang, kamu normal sih nggak ada masalah, ini bagus banget, nggak ada komplikasi apapun. Tapi yang masalah cuman corona ini. Keberatannya gitu. Coronanya ini aja gitu loh buat kita juga. Jadi akhirnya kita juga tanya opini kanan kiri sih, tanya pendapat orang tua terutama. Terus akhirnya kita putusin, yaudah kita sesar aja daripada karena kalau gue pribadi sih ini hitungan gue sebagai cowoknya ya, kalau mungkin dianya merasa aduh sakitnya yang gue ngatain. Kalau gue mikir kalau gue mesti swab test 3 kali, harganya ujung-ujungnya nggak beda jauh sama sesar gitu loh. Terus gue mikir kalau gue mesti swab test lagi, mendingan gue normal aja, harganya sama aja gitu loh. Jadi ya udah, mendingan sesar aja. Jadi kita pikir, dan ya udah gitu udah sesar juga kan dia juga jadi nggak sakit gitu kan, jadi cepet lah. Gue pikir ya sudah. Salah satu pertimbanganku kenapa nggak kepengen sesar juga sih, karena aku dengar kalau sesar, kenapa nggak kepengen sesar? Karena sesar tuh banyak yang bilang pemulihannya lama gitu loh. Sedangkan kita tuh decide buat ngerawat anak bayi kita sendiri, nggak pakai suster. Kita nggak pakai suster. Jadi aku pikir kalau nanti pemulihannya lama gimana aku ngerawatnya gitu loh, sakit segala macam. Cuman akhirnya dengan kondisi kayak gini itu bener-bener last minute decision. Kita udah berdoa, kita tanya sana tanya sini, akhirnya kita putusin waktu itu Rabu malam, udahlah kita go for sesar aja. Dan kita waktu itu udahlah Kamis pagi aja, karena kita udah excited banget mau ketemu sama bayi kita gitu loh. Tapi ya udahlah, akhirnya hari Kamis kita persiapan, Kamisnya kita teks dokternya, hari Jumat kita putusin buat sesar gitu. Dan itu bisa, jadi kita langsung teks dokternya, dok ya udah deh kita Jumat sesar. Dokternya bilang oke, saya akan bantu adminnya, nanti pihak rumah sakit akan telepon kita. Jadi sekitar jam 10-an tuh kita ditelepon dan dibilang besok jam 6 pagi hari Jumat aku mesti sesar gitu. Dan itu bener-bener kayaknya banget gitu ya. Nggak, persiapannya tuh cepet banget gitu. Dan temanku yang pertama, yang 2 temanku ini dua-duanya sesar. Yang sebelumnya 2 hari sebelum aku, yang satu lagi 2 hari sesudah aku. Jadi bener-bener gitu. Bendera, dokternya sama, rumah sakitnya sama, bulannya sama, bendera harinya gitu. Iya kan, dokternya kan berubah semua, berubah kan. Kita ganti ke dokter yang sama juga. Kayaknya ganti dokter. Dan dokternya sama, karena memang dokternya baik banget sih yang ini. Gue suka banget jujurnya. Detail banget jelasinnya, orangnya juga baik. Segala macem. Dia singkat cerita, akhirnya Jumat pagi, Kamis malamnya jadi Kamis pagi itu kita udah siap-siap segala macam. Kamis malamnya itu kita udah nginep di rumah sakit jam 9. Jam 9 aku dites macem-macem supaya, dan ternyata dimajuin setengah 6 pagi sebenarnya. Malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali, bener-bener fix. Bener-bener kayak kebangun jam 4 pagi kita udah harus bangun sih. Iya, jam 4 pagi udah mesti prepare. Waktu itu kita jam 11 baru selesai tes. Jam 11 sampai jam 4 aku bener-bener gak bisa tidur, karena kayak aduh besok gue punya bayi gitu loh. Dan aku share sedikit kali ya proses di ruang operasinya ya. Jadi kan 4:30 terus aku dibawa ke ruang operasi segala macam. Sebenarnya sesar nggak sakit sih, yang sakit tuh cuman pertama pasang infus, karena aku takut banget sama jarum kan. Pasang infus, tapi juga infusnya ternyata nggak sakit.
sama suntik anestesi belakang ini doang. Tapi itu juga nggak sakit-sakit. Ya sesakit swab test lah ya kalau menurut aku ya sakitnya gitu. Sakit anestesi, tapi proses melahirkannya tuh memang nggak susah dan nggak sakit karena cepet banget. Jadi yang lama malah prosesnya. Jadi jam 4:30 gue masuk ke ruang operasi proses, di anestesi, cek segala macem. 5:30 masukin ke ruang operasi, terus dibius segala macem. Nah karena corona, jadi gue pakai kayak lapisan kaca gitu loh. Jadi kayak kan biasanya kan cuma ditutup, ini bayi, ini ditutup, terus gue kan di sini. Tapi gue dikasih lapisan kaca, 1 lapisan kaca. Tapi kayak akuarium ya? Iya. Jadi cuman 5:30 mulai, terus dokternya gue suka banget sama dokternya. Jadi itu 5:30 pagi, dia bilang, hai pagi semuanya. Ceria, dia bawa vibe yang enak gitu. Bawaannya ceria gitu. Terus dia bilang, hai apa kabar, gimana nih? Tenang ya, jangan panik ya, cepet kok gitu. Kamu bisa tidur nggak semalam? Gini ya tenang. Pokoknya dia nggak yang ngajak ngobrol santai gitu. Terus gue berasa kayak ini gue dikutak-atik itu anestesinya cuma separuh sih. Dan kayak setengah teler lah, tapi aku sadar. Ngantuk setengah teler, tapi aku sadar. Jadi dia begini, cuman sekitar 10 menit, 5 menit, tiba-tiba udah kayak kedengeran oe. Gila waktu itu ya, pas aku denger oe-nya, kan sebelumnya kan begini kan, jadi kayak tiduran gitu kan. Terus aku tuh ngerasa kayak, aduh susah banget ya, lama banget ya, sakit banget ya, mesti begini, mesti begitu gitu, repot banget ya lahirin tuh. Tapi begitu aku denger oe, kayaknya tuh semua kesusahan tuh meltdown. Terus tiba-tiba aku tuh nangis, tiba-tiba kayak aduh gila gue punya bayi ya gitu. Kayak oe-nya sih kayak oe gitu. Terus dokternya saya bawain dulu ya, mandiin dulu sama susternya, baru dibawa ke kita. Pas dibawa ke aku tuh juga aku nggak boleh sentuh, jadi nggak boleh pegang, jadi cuman kayak ngeliat begini doang. Oh iya ini anak gue. Terus udah dibawa, terus dokternya bayar lagi, dia foto pakai HP-nya, terus tapi HP-nya diplastikin steril gitu. Habis itu dia kirim ke WhatsApp aku terus nih tadi pagi ya, terus dia bilang saya hapus ya untuk privasi gitu. Jadi ada kenang-kenangan gitu loh. Jadi kayak aku tuh nggak bisa sentuh bayi aku gitu loh. Karena corona. Ya karena corona. Kalau kata temanku yang lain sih yang sesar tuh juga biasanya boleh dipeluk. Aku nggak tahu sih, tapi katanya boleh dipeluk, boleh dicium. Tapi karena waktu itu situasi corona dan aku mesti dilapisin kaca, jadi aku tuh cuma bisa ngeliat doang. Terus bayi aku dibawa pergi, dikasih lihat ke papanya. Aduh pas gue lihat gue senangnya minta ampun. Kayak gue lagi di depan ngerjain tugas gitu kan, ngerjain kerjaan. Terus tiba-tiba dipanggil suami Ibu Evelyn. Wow, gue pikir masih lama karena cepet banget ternyata. Gue baru nunggu sebentar, baru buka laptop, lagi ketik suami Ibu Evelyn. Gue langsung, waduh gue panik tutupannya. Dan hari itu kalau kalian melahirkan di tengah corona gini, nggak ada yang boleh jenguk guys. Jadi nggak ada yang boleh temenin kecuali suaminya. Orang tua gue nggak boleh datang, orang tua dia juga nggak boleh datang. Jadi se-strict itu corona ini. Jadi pas kita di ruang kamar kita, kamar nginep kita juga kan kita istirahat 3 hari kan, karena pasca operasi kan dia harus istirahat. Itu juga sama sekali tidak boleh dijenguk. Jadi ya berduaan doang di kamar. Biasa kan kalau misalnya melahirkan kadang-kadang gue juga suka jengukin jemaah, jengukin teman-teman gitu kan ya. Kalau udah melahirkan kita datang. Nah ini corona ini sama sekali tidak boleh dijenguk. Yang nemenin cuma boleh 1 orang. Cuma boleh 1 orang. Bahkan orang tua gue nggak boleh, orang tua dia nggak boleh, nggak bisa lihat cucunya men gitu. Jadi ya itu yang terjadi di tengah corona ini. Jadi kita ya mau nggak mau kita obey, dan itu for the safety, pokoknya untuk safety-nya anak kita juga. Jadi ya sudah gitu loh, kita kerjain without complain. Kita juga nggak marah-marah, kita nggak. Pertama aku sempat kayak aduh ini ribet banget sih gitu. Tapi waktu aku bilang gitu, dia bilang ya udahlah nggak apa-apa demi kebaikan. Setelah itu aku juga mikir sih, ya gue nggak boleh egois gitu. Mungkin aku mungkin aku negatif, tapi kan kita nggak tahu yang lain. Jangan-jangan kita cuma carrier gitu kan, kita nggak tahu nih, kita nggak kena tapi kita carriernya anak gue yang kena kan lebih bahaya gitu kan. Jadi dan ini kan menyangkut keselamatan pasien-pasien lain kan. Aku nggak boleh egois kayak ya ribet banget nih begini, malah komplain sana komplain nggak usah pakai ini, nggak usah itulah gitu kan, trombos sana trombos ini. Gitu. Nah itu yang nggak terjadi. Cuma akhirnya
It's a great joy sih, to be honest, bener-bener kayak buat kita mesti ngelewatin semua. Memang ini jauh lebih ribet dari sebelum corona ini pastinya ya, melahirkan di tengah corona jadi jauh lebih ribet dan pasti lebih mahal juga. Iya, harganya naik dong. Harga naik di mana-mana, dokternya naik, prakteknya naik, ruangannya naik, jadi kayaknya dokternya nggak naik deh. Yang naik tuh biaya administrasinya, biaya administrasi. Cuman gue ngerti juga sih pasti harus naik karena dokter-dokter yang praktek itu kan mesti pakai APD segala macam dan mereka APD lengkap banget. Dan dia mempertaruhkan nyawa buat keselamatan anak kita. Jadi menurut gue it's worth it sih. Gue nggak masalah untuk bayar gitu karena ya ini demi dia juga karena dia berjuang buat kita. Betul. So good, it's good sih, enak banget lah. Buat kita sih oke lah. Kita bahkan nggak tahu muka dokter kita ini gimana selain dari internet. Karena setiap kali kita kunjungan dan waktu di operasi juga dia benar-benar full lengkap banget ya. Cuman kelihatan matanya doang. Kita cuma tahu dari internet mukanya gini, tapi face to face tuh kita nggak tahu mukanya gimana. Karena setiap kali praktek, setiap kali kontrol operasi tuh benar-benar full banget gitu loh. Dan waktu dikasih lihat ke Chris juga sebenarnya yang boleh yang nungguin tuh boleh 2 orang ya. Waktu itu mamanya. Tapi nggak boleh masuk ke dalam lihat bayinya nggak boleh. Lihat bayinya tuh nggak boleh. Lihat bayinya tuh cuma boleh 1 orang gitu. Dan si Chris yang ngeliat itu juga boleh pegang nggak sih kamu? Nggak boleh pegang. Cuma boleh foto. Cuma boleh foto terus habis itu udah ya. Iya. Dan waktu itu setelah itu 7:30 gue ditaruh di ruang pemulihan dulu, 7:30 balik. Dan bayinya tuh baru dibawa ke kita sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore baru dibawa, paling cuma sekitar 1 jaman lah. Dan ruang bayi itu juga ditutup ya. Biasanya kan dibuka ya. Jadi nggak bisa ngelihat bayi sesuka kita gitu. Cuma dibawa pada jam tertentu ke kamar kita. Dan setelah sesar juga sebenarnya buat kalian yang mungkin takut nih sesar gimana nih, dia sih nggak ngalamin sakit sama sekali ya. Sakit sih, pasti sakit sedikit tapi nggak sampai kayak aduh gitu. Hari pertama sih mungkin masih nggak nyaman. Hari kedua dia udah jalan-jalan gitu ke toilet sendiri, udah bolak-balik. Jadi sampai sekarang juga udah kita padahal baru 2 minggu. So far sih nggak pernah ngeluh sakit ya. Hari pertama sih aku masih diinfus sama kateter. Jadi benar-benar bed rest, makan mesti disuapin. Dan untungnya sih rumah sakit itu deket sama rumahnya si Chris. Jadi dia gampang bolak-balik. Dia kalau makannya bisa pulang ke rumah. Terus mandi juga bisa pulang ke rumah gitu. Jadi jauh lebih enak. Cuman ya selama 3 hari itu ya gue mengandalkan dia lah gitu. Kita berdua nggak boleh ada yang ngunjungin, nggak boleh ada yang apa. Dan waktu itu kan masuk Kamis, Jumat operasi, Sabtu sehari pemulihan, Minggu kita udah disuruh balik. Jadi karena corona disarankan untuk balik secepat mungkin. Betul. Ya so far ya kalau ya kita bersyukur sih udah lewatin ya, karena di tengah masa itu bener-bener kita kebingungan sih. Tegang juga iya sih, karena kita juga khawatir akan banyak hal lah, jujur lah. Ya kita juga bingung, bener nggak dokternya, bener nggak kita ambil keputusan yang tepat, bener nggak ini. Tapi setelah lewat 2 minggu, aku ngeliat sih penuntunan Tuhan ya, meskipun nggak kayaknya clear, tapi gue ngeliat step by step tuh gue ngeliat Tuhan yang tuntun semua. Sampai kita bisa ketemu dokter di last minute, sampai kita memutuskan buat sesar dan gue nggak sakit sama dibilang nggak sakit sama sekali sih, nggak, pasti sakit lah, kadang nyut-nyutan, tapi itu sama sekali nggak mengganggu gitu loh. Jadi ya luar biasa lah. Betul. Jadi suatu pengalaman yang menarik yang kita bakalan share ke anak kita. Tahu nggak dulu waktu lahiran gini gitu. It's a great honor, great joy juga lah buat kita. So, that's it ya. Mungkin berikutnya kita akan bikin video-video lainnya mengenai parenting dan lain-lain. Yang pasti aku pengen share sih gimana rasanya punya bayi. Iya, gue juga pengen share banget juga. Itu it's a life changing experience banget sih, benar-benar. Ya ada ups, ada down, tapi kita sampai sekarang kita bersyukur kita punya anak, kita dipercayakan seorang bayi. Oke, that's all. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you.